Ratih, beberapa vegetasi yang kita tanam di Istana Trigona Watulumbung. Ini ada terong, ada cabai, ada kenikir, ada bunga kertas, ada bunga santos. Jadi ini vegetasi di sini yang bermanfaat banget untuk perkembangan kelanceng dan menghasilkan madu serta bipolen dan resin yang ada di sini untuk diproses menjadi propolis. Nah, dengan adanya trigona ini di sini, kita selain menghasilkan madu dan bipolen juga membantu polinisasi untuk tumbuhan-tumbuhan seperti terong dan cabai yang ada di sekitar sini. Jadi mereka yang membantu kita untuk penyerbukannya, sehingga bisa menjadi terong, menjadi lombok, dan berbagai macam hal lainnya. Nah, jadi mereka ini datang ke sini seperti ini nih, contohnya kan kelihatan banyak banget ada trigona-trigonanya yang ada di sini. Mereka mengambil nektar, mereka mengambil serbuk sarinya, mereka bawa ke sarang mereka sehingga menjadi produk yang kita nggak bisa ambil sendiri. Jadi kita membutuhkan mereka sebagai perpanjangan tangan kita untuk mendapatkan hasil alam yang kita sebagai manusia yang sangat pintar, sangat maju di zaman sekarang ini, tetap kita nggak bakal bisa mengambil hal seperti ini. Nah, inilah cara Istana Trigona Watulumbung ini untuk bersinergi dengan alam, terutama di kondisi pandemi seperti ini. Dari sinilah kita mendapatkan ide untuk bagaimana sih caranya kita memanfaatkan alam di sekitar kita ini sehingga bisa bermanfaat lebih buat kita. Dengan alam yang sebegitu luasnya, sebegitu indahnya, sebegitu bermanfaatnya, ada hal-hal tertentu yang kita nggak bisa ambil sendiri. Kita membutuhkan mereka, dan ini cara kita Istana Trigona Watulumbung untuk bersinergi dengan alam. Kita memanfaatkan kelanceng atau trigona ini sebagai perpanjangan tangan kita untuk mengambil manfaat alam. Manfaat alamnya ya ini, sebagai madu, sebagai bipolen, yang terutama di saat pandemi seperti ini itu sangat bermanfaat sekali buat kita untuk menjaga imun tubuh kita ini sehingga dapat melalui pandemi ini. Nah, coba Mbak, paham nggak yang saya omongin? Coba Mbak jelasin lagi dong, gimana tadi? Jadi ini secara alami ya untuk mencari bahan pangan di sini ya. Iya Mas, ini secara alami. Jadi kita memang mengembangkan trigona ini, dan mereka yang mengambil manfaat dari alam. Kita tinggal mengambil apa yang sudah mereka proses. Karena walaupun mungkin kita bisa mengambil nektarnya, kita bisa mengambil polennya, tapi belum tentu nektar yang kita ambil sendiri itu bisa menjadi madu tanpa mereka. Karena mereka akan mengolah nektar itu sehingga menjadi madu secara alami. Mas Wisnu, Mbak Ratih, ini contohnya lebah trigona kita sedang mengambil manfaat dari bunga santos. Ini namanya bunga santos. Jadi dia ngambil nektar dan ada polennya juga di bunga ini. Kalau ketika mereka ngambil nektar, itu mereka akan simpan di dalam perutnya, lalu nanti di sarangnya akan dikeluarin lagi. Kalau mereka ngambil polen, itu mereka kumpulin di kaki belakangnya mereka, lalu mereka bawa pulang dan difermentasi sama mereka. Coba Mbak Ratih jelasin lagi. Nah, lebah ini mengambil polen dari kakinya, lalu dibawa ke sarangan. Lalu kalau nektar disimpan di perutnya dan dikembalikan ke sarangnya. Kalau polen tadi kan di kaki ya, kok bisa di kaki? Masih kalau yang tadi itu kan satunya di perut kan agak masuk akal kan. Kalau di kaki gimana itu? Jadi kalau polen itu karena dia memang serbuk kecil-kecil Mas. Jadi sebenarnya dia kunyah dulu sehingga jadi agak lebih lengket. Terus di kakinya itu ada yang namanya polen basket. Jadi keranjang polen, memang dia disimpan di kakinya.
Jadi dia dibikin lengket sama dia di mulutnya, terus bisa ditempel di kakinya sehingga dia bisa bawa pulang. Tapi kalau misalnya nektar itu karena memang cairan, dia masukin ke dalam, nanti di sarangnya dia dimuntahin lagi, nanti jadi madu. Seperti itu Mas Wisnu. Ya, jadi Mbak Kate, Mas Wisnu, ini buat kita di Watulumbung ini, COVID ini menjadi berkah buat kita, karena dengan adanya COVID ini kita mendapatkan ide bagaimana kita bisa bersinergi dengan alam. Balik lagi, kita memanfaatkan alam, biarkan alam yang bekerja buat kita. Kita manfaatkan alam dengan cara kita memelihara lebah-lebah trigona di sini, sehingga mereka bisa mengambil manfaat dari alam untuk kita. Dan kita menamakan tempat ini Istana Trigona Watulumbung. Kenapa Istana Trigona Watulumbung? Karena di istana itulah saatnya raja, ratu, dan semua elemen di dalamnya itu bisa hidup dengan aman, dengan bahagia, dengan sejahtera. Dan ini caranya kita memuliakan lebah-lebah trigona yang sudah bekerja untuk kita ini dengan kita membuatkan mereka sebuah istana. Kita memberikan mereka berbagai macam vegetasi, bunga-bungaan, tanam-tanaman, sehingga mereka juga bisa menghasilkan hal yang lebih buat kita dan bermanfaat buat kita dalam berbagai macam aspek. Seperti itu Mas sama Mbak ya. Itu tujuan kami di sini. Aku ingat tak kala orang berteriak merdeka, ada darah, bambu runcing dan ikat kepala merah putih, ada duka dan bayi yang digendong bermandi air mata ibunya, riak peluh dan gemetak gigi, semangat yang melaju tanpa lelah, dipaksa untuk meraih kata merdeka. Bersulur benang emas, semangat kejayaan negeri ini. Sekarang aku melihat orang berteriak merdeka dengan spanduk congkak, menghina dan mengumpat, melepas nalar bahkan logika, berpeluh riuh ambisi, mengoyak harmoni dengan sembunyi di balik baju kemunafikan. Benang emas, semangat menuju kejayaan tak lagi terlihat. Yang ada adalah semangat berebut, bagai anjing yang lapar akan kekuasaan. Si miskin digunakan sebagai tameng, bagai bidak catur. Si kaya bersembunyi di balik jubah sambil bermain game brother in arms. Inikah kata merdeka yang dilukan para pejuang dulu? Saudaraku semua, mereka yang mengangkat bambu runcing itu telah menjadi tanah dan terkubur bersama darah semangatnya. Mereka tak minta apa-apa dari kita, mereka tak menuntut apa-apa dari kita, mereka tak memaksa apa-apa dari kita. Tetapi setidaknya kitalah yang seyogyanya menghargainya. Merdeka itu tetap santun, merdeka itu tetap menjaga hati, merdeka itu tetap menjaga semangat, mewujudkan Indonesia harmoni dalam menjaga hati. Terima kasih.